Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang belum selesai, yang judulnya Kualat Gunung Merapi. Pendakian ketiga, bab ke-6. Cerita ini kami ambil dari Kumparan yang ditulis oleh Didit Galaraka. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Bagi teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Bangsat, mana anak itu? Ibang berbalik dengan kepalan tangan hampir sebesar buah naga. Langkahnya tergesa diiringi nafas yang memburu. Bang, tahan emosi lu bang, tanya aku hampir menahan kedua pundaknya. Namun dengan gerakan seorang jawara, ia menepisnya dengan mudah. Tangan gua yang kiri belum nyicipi pipinya, ucap si Ibang murka, matanya mendelik. Ibang tak mengindahkan perintahku. Wajahnya merah, di kepalanya seperti muncul sebuah tanduk yang panjang, besar, dan runcing. Langkah kakinya pun terhentak keras. Ibang menghampiri kembali area pos 2. Ibang berdiri di tengah area itu, berputar melihat sekelilingnya, menelusuri setiap sudut. Tangannya masih dalam keadaan mengepal. Asap di kepalanya semakin membumbung tinggi ke langit, bersatu padu dengan kabut tipis yang menyelimuti. Ega, mana lo? Gue tunggu lo di sini, ucapnya kesal. Tak ada jawaban yang menyauti panggilan si Ibang. Ega, teriakan Ibang mengganggu istirahat pendaki lain. Kenapa mas? Tanya salah seorang pendaki yang keluar dari tendanya. Ibang dipandangi oleh semua pendaki yang ada di area itu. Semua mata menatapnya keheranan. Mungkin mereka berpikir, mengapa orang gila dibiarkan mendaki gunung? Ibang semakin memicingkan matanya, melihat ke semua pendaki yang bermunculan dari tenda. Ada yang namanya Ega? Tanya Ibang dengan teriakan. Semua pendaki menggelengkan kepala, tapi Ibang sepertinya tidak mau tertipu begitu saja. Dengan lantang ia berkata, jangan ada yang bohongin gue. Tadi gue dengar suaranya. Kalian sembunyiin dia di mana? Kali ini Ibang tak main-main. Sepertinya ia memang mau menghabisi si Ega jika saja ia menemukannya. Tanpa ancang-ancang, Ibang melangkah cepat ke setiap tenda untuk memeriksa isinya. Tak ingin sesuatu hal yang buruk terjadi, aku berlari menuju Ibang yang sedang mengobrak-abrik tenda pendaki lain. Sepertinya pendaki lain tak ada yang berani kepada Ega, karena memang mereka mungkin terlebih dahulu takut dengan melihat perawakan si Ibang. Bang, hei, udah ah. Lu jangan malu-maluin gini dong. Aku memberanikan diri menarik bajunya. Sebenarnya aku segan kalau melihat Ibang sudah penuh amarah seperti itu. Melihat kepalan Ibang yang berukuran tak wajar itu membuat nyaliku sedikit menciut. Bisa saja dia menghajarku. Akan tetapi yang kupikirkan saat itu adalah harus menghentikan reaksi sahabatku itu sebelum yang lain kena imbasnya. Dia mendorong keras bahuku, lalu berkata, Dip, lo belain si Ega? Tanya Ibang sembari mengerutkan dahinya.
Bukan belain bang, lihat sekitar lu baik-baik. Lo gak malu apa? Tahan emosi lu bang. Kalau emang si Ega gak ada dan itu tadi cuma halusinasi kita saja, gimana? Ku tahan segenap rasa seganku kepadanya. Apapun yang terjadi, aku siap menjadi pelampiasannya yang pertama. Ibang menghela nafas panjang. Beberapa kali ia tarik dan hembuskan. Matanya sedikit terpejam. Kepalanya melemah. Ia tertunduk sebentar dan mendongakkan kepalanya ke langit. Ya udah, kita lanjut aja. Maafin gue bro, tandasnya. Syukurlah, emosi Ibang dapat diredakan. Meskipun sedikit banyak, aku menanggung malu kepada pendaki lain atas tindakannya. Aku tidak bisa membayangkan jika Ibang menghabisi Ega. Mungkin pendakianku ini akan dimuat di surat kabar dengan berita berjudul seorang pendaki dibunuh temannya sendiri. Yoyo dan yang lainnya menungguku di jalur pendakian. Mereka memang sudah menyerahkan situasi seperti ini kepadaku. Buatku, ini sudah dilema besar. Aku harus berusaha menghentikan egoku sendiri demi sahabat-sahabatku. Matahari sudah sedikit jauh ke ufuk barat. Aku meminta semua untuk melanjutkan perjalanan dan berusaha meredakan keresahan teman-temanku dengan berkata bahwa mungkin saja tadi itu kita kompak salah dengar. Mungkin itu orang yang kebetulan memiliki suara yang mirip dengan Ega. Atau mungkin itu suara angin yang bergesekan dengan bebatuan. Jalanan terjal kembali kami jejaki. Aku dan Ibang berjalan beriringan. Dip, si Yoyo kenapa sih? Ibang mengerutkan dahinya, melihat ke arah si Yoyo. Akhir-akhir ini dia jadi lebih aneh, lanjutnya, seraya menoleh ke arahku. Gue juga gak ngerti. Lo inget gak pas di pos 1? Gue ngajak si Yoyo ngerokok bareng si Kucai. Ibang mengangguk, masih dengan dahinya yang mengerut. Waktu ngerokok itu, gue sengaja tanya tentang Mbok Irah ke si Yoyo. Dia malah gak menjawab. Terus langsung nyuruh ngopi sambil pergi gitu aja. Aku melanjutkan keluh kesahku. Udahlah, diam aja. Nanti juga gak pakai ditanya, dia ngobrol sendiri, tutupku. Semua misteri dari sikap si Yoyo biasanya akan terjawab dengan sendirinya. Dia akan menghampiriku untuk membuka satu persatu misteri yang ada. Atau dia sengaja akan mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk menguak hal itu. Namun mungkin ini belum saatnya. Yoyo lebih memilih diam karena mungkin dia merasa di jalur pendakian ini bukanlah tempat yang tepat untuk mengungkap apa yang ada di kepalanya. Tinggal bagaimana kita sebagai sahabatnya bisa bersabar menunggu jawaban itu. Aku dan Ibang terus berjalan, melanjutkan perjalanan tanpa ada curhatan saling sahut satu sama lain. Aku lebih baik fokus pada langkahku, begitupun dengan si Ibang. Surya semakin jauh, hampir menyentuh garis perbatasan antara siang dan malam. Bayang-bayang mulai samar. Binatang malam pun mulai mempersiapkan dirinya dibanding dengan rombongan ini. Seperti mereka sama sekali tidak mempunyai keresahan. Aku lihat samar, Mulki dan Desti berjalan berhoyong-hoyong. Beberapa kali kudapati Mulki memegang pundak dan tengkuknya sendiri. Langkahnya kadang terhenti. Kulihat Kucai menepuk pundaknya dan memberikan bahasa tubuh yang seolah menahannya. Lo gak apa-apa? Mulki pun membalas dengan bahasa tubuh yang menandakan bahwa dia baik-baik saja. Meski dari kejauhan, aku melihat jelas ekspresi wajahnya meringis. Sebetulnya aku berniat untuk menghentikan sementara perjalanan ini dengan berteriak kepada si Yoyo. Namun di mulutku ini seperti ada tangan dingin yang menyumpal, dan langkahku seperti ada yang menuntunnya
untuk berirama tetap tidak melangkah cepat menghampiri si Mulki. Sejurus kemudian, mataku dibuat terperanjat dengan apa yang aku lihat tepat di atas carrier milik Mulki dan Desti. Jelas sekali aku lihat dua asap berputar-putar mengiringi setiap langkah mereka. Putaran asap itu semakin lama semakin melemah. Mataku terus saja memerhatikan kedua asap itu, hingga tak sempat bagiku memberitahu Ibang atas fenomena aneh itu. Kedua kepulan asap itu berlahan turun, melekat tepat di atas permukaan carrier mereka. Tak hanya sampai di situ, kedua asap itu belum berhenti berubah. Bentuk dan rupanya berlahan membesar hingga seukuran carrier yang mereka gendong itu. Bentuknya terus berubah, bermetamorfosa menjadi bentuk yang sangat mengerikan bagiku. Keduanya menjadi sosok tua renta yang dengan nyamannya hinggap di belakang carrier Mulki dan Desti. Keduanya berambut panjang penuh uban. Sosok-sosok itu membelakangiku. Namun dari perawakannya dapat dipastikan Mulki menggendong seseorang nenek, sedangkan si Desti menggendong seorang kakek-kakek. Jujur, aku tidak mengerti mengapa aku jadi bisa melihat perwujudan mereka. Ini adalah hal yang di luar kebiasaanku sebelumnya. Bahkan di rumahku yang terkenal angker itu pun, aku tidak pernah menjumpai satu pun sosok mengerikan seperti apa yang sedang aku lihat di depan mataku ini. Oh Tuhan, kenapa ini? Aku hanya bisa menelan ludah beberapa kali. Langkahku ini tetap saja tidak bisa kupercepat. Padahal aku ingin sekali memberitahu Mulki bahwa sedang ada yang tidak beres dengannya. Aku mencoba untuk meneriakinya saja. Tetap, semakin keras usahaku ingin berteriak, semakin kuat pula tangan dingin itu menyumpal mulutku. Aku sebenarnya tidak ingin kalah dengan apapun yang sedang menyumpalku itu. Demi apapun, aku tidak mau sahabatku kenapa-kenapa. Belum sempat aku berteriak, kedua sosok itu malah menoleh ke arahku dengan memasang wajah penuh amarah dan mengancam, seolah menyampaikan pesan gaib yang berbunyi, "Kalau kamu berani, kamu tidak akan selamat." Pucat pasi kulit wajahnya nampak jelas, matanya yang hitam semua membuatku terperangah. Ada yang sedikit tidak asing dari wajah salah satu sosok itu, yaitu sosok nenek yang sedang bercokol nyaman di carrier Mulki. Itu aku seperti mengenalinya. Mbok Irah, gumamku dengan mengerutkan dahi. Kedua sosok itu kembali ke posisi awal. Langkah kedua sejoli itu terus terhuyung-huyung. Kucai kembali menghampiri Mulki dan menanyakan kondisinya. Kucai menghentikan langkah Mulki dan Desti. "Yo, Dil, break dulu. Si Mulki sama Desti kecapean kayaknya." Kucai meneriaki Yoyo dan Gundil yang sudah sedikit menjauh. Teriakan menggema itu memanggil bayangan Yoyo dan Gundil yang mulai tertutupi oleh kabut. Kucai lalu mendudukkan Mulki dan Desti tepat di atas area yang sedikit luas. Masih ada celah bagi pendaki lain untuk lewat. Syukurlah, Kucai mewakili kepanikanku yang tertahan. Bayangan Yoyo dan Gundil semakin jelas mendekat. Yoyo tergopoh-gopoh diikuti oleh Gundil. Begitupun Ibang. Dia tergesa menghampiri Mulki, sedangkan aku, entah apa yang menahanku ini, susah sekali disingkirkan. Aku berjalan pelan menghampiri teman-temanku yang sedang mengerumuni Mulki dan Desti. Aku tidak berani melihat dua sosok mengerikan itu. Lebih baik kualihkan pandanganku ke arah yang lain. "Kenapa, Mas?" sahut salah seorang pendaki yang menyusul kami. Gak apa-apa, Mas. Teman saya cuma kecapean aja," jawabku sedikit terbata-bata. Pendaki itu sepertinya solo hiking dengan senyuman ramahnya.
Dia berpamitan hendak mendahului kami. "Oh iya mas, silahkan," kulontarkan senyumanku kepadanya. "Yo, lu jangan bercanda di saat kayak gini ah," terdengar. Mulki memprotes Yoyo. Kualihkan pandanganku kepada Yoyo. Tak disangka, tak dinyana, aku melihat Yoyo menundukkan badan sembari merapatkan kedua telapak tangannya yang ia taruh di depan kepalanya itu. Mulki terus memprotes tindakan Yoyo. Kulihat Ibang, Kucai, dan Gundil saling pandang satu sama lain. Aku tahu betul, Yoyo sama sekali tidak bercanda. Ia memberi salam kepada kedua sosok yang berada di gendongan Mulki dan Desti. "Yo, kenapa lo jadi mistis gini sih? Selama aku bersahabat dengan Yoyo, aku tidak pernah melihat dia berperilaku seperti ini. Atau bahkan ini sebenarnya sisi lain dari seorang Yoyo. Entahlah, menjadi bisa melihat ekstensi mereka saja aku sudah ogah. Apalagi harus berperilaku seperti Yoyo." Yoyo menyudahi sikap salamnya. Lalu ia berkata, "Buat lingkaran, taruh si Mulki dan Desti di tengah-tengah kita," pintanya dengan memasang wajah serius dan kepulan asap yang keluar tak beraturan dari hembusan nafasnya. Tak pikir panjang lagi, aku dan yang lain menuruti perintah Yoyo. Karena memang kami sudah sepakat dengan hal ini, mengingat Desti sedang haid. Tapi mengapa harus dengan Mulki? Aku tak tahu itu. Mungkin Yoyo ingin Mulki yang lebih bertanggung jawab berada di samping Desti. Aku, Yoyo, Ibang, Kucai, dan Gundil membentuk lingkaran melindungi Mulki dan Desti. Sesekali aku penasaran dengan kedua sosok orang tua itu. Aku memberanikan diri untuk sedikit menoleh ke belakang. Mereka tetap nyaman berada di sana, seperti tidak mau pergi karena sudah betah. "Yo, kok gue pusing banget ya ini? Pundak gue juga berat," tanya Mulki yang diamini Desti. Yoyo hanya memberi mereka minyak angin yang ia rogoh dari sakunya. Ia berkata, "Pakai ini aja dulu, bentar lagi juga hilang. Kita tunggu sampai maghrib selesai," lanjutnya. Memang, waktu maghrib sudah tiba. Terdengar dari suara adzan yang volumenya sangat kecil. Sudah tak terhitung beberapa pendaki yang melewati kami, lalu bertanya, "Kenapa mas?" Karena mungkin aneh melihat formasi kami yang dibuat seperti anak kecil yang sedang bermain. Aku selalu gugup menjawabnya, namun Ibang selalu menyela dengan jawabannya, "Dua teman saya ini kedinginan mas." "Iya, kedinginan." Sampul yang bagus untuk menyembunyikan kedua sosok orang tua itu. Gelap mulai mendominasi. Aku meminta semuanya untuk memakai headlamp. Satu persatu, headlamp itu dinyalakan supaya menjadi isyarat bagi pendaki lain akan keberadaan kami, dan nantinya mempermudah langkah kaki kami menapaki jalur pendakian. Waktu terasa sangat lama. Seperti sudah seharian aku duduk di tempat itu. Aku melihat Arjoli di tangan kiriku. Ternyata masih 15 menit lagi. Lelah mulai kurasakan. Kuputuskan untuk mematikan headlampku untuk sementara waktu. Kupeluk lututku dan kubenamkan kepalaku. Karena terlalu banyak diam, rasa kantuk mulai menyerang. Dalam keadaan sadar dan tidak sadar, aku mendengar suara gamelan dari kejauhan. Kufokuskan telingaku dan dapat kupastikan itu memang suara gamelan khas Jawa. Aku terperanjat. "Loh, Yo, lo dengar gak?" bisikku pelan. Yoyo hanya mengedipkan matanya dan mengangguk cepat. Tak habis pikir, dari mana suara itu berasal? Mana mungkin pagelaran yang dilaksanakan warga terdengar jauh sehingga saat ini. Seketika aku teringat dengan titipan koin aneh dan ranting jati yang kubawa. "Yo, emang di pasar Bubrah ada yang jualan?" tanyaku lagi. "Iya," jawabnya singkat.
Syukurlah kalau gitu. Aku jadi mudah memberikan titipan ini kepada orang yang kutuju. Aku kembali membenamkan kepalaku. Terus kupandangi Arjoliku ini, berharap diam ini cepat berlalu. Gundil dan Ibang membuat posisi yang sama sepertiku, membenamkan kepala mereka. Suasana perlindungan Mulki dan Desti itu dihiasi dengan suara ngorok yang begitu keras dari Ibang. Ia tertidur pulas. "Monggo Mbah." Yoyok berbalik dan kembali membentuk sikap salam seperti semula. "Bang, Yoyok kenapa sih?" "Jangan bercanda erang Desti." Yoyo hanya membalas dengan senyuman. Dia seakan ingin mengiyakan bahwa ia itu sedang bercanda. Tapi aku yang sebenarnya tahu apa yang terjadi, namun berusaha keras untuk menyembunyikannya. Aku sedikit menoleh ke arah belakang Mulki dan Desti. Kulihat memang kedua sosok itu sudah berubah kembali menjadi asap yang berputar-putar lalu hilang begitu saja. "Udah enakan belum, Ki?" tanyaku berusaha mencairkan keadaan. Iya, udah nih," jawab si Mulki sembari menggerakkan bahu dan kepalanya. Begitupun dengan Desti. Ia terlihat sumringah ketika dirinya tidak lagi merasakan berat. "Dari sini Pasar Bubrah udah dekat. Ayo kita lanjut," ucap Yoyo dengan nada datar. Aku menyalakan kembali headlampku, lalu beranjak dari kesalnya rasa menunggu. Ku tarik tangan Yoyo hingga ia terbangun, dan ku tepuk bahunya seraya ku lontarkan senyuman seorang sahabat. Yoyo membalasnya dengan senyuman. Tangannya membalas mencengkram bahuku dan berkata, "Kali ini lo yang jadi leader. Tapi gue baru pertama ke Merapi. Jalannya udah enak kok, gak usah khawatir," ujarnya menenangkan. Dengan sedikit terpaksa, aku menyetujuinya. Beban berat bagiku yang pertama kali ke Merapi, mengemban tugas sebagai seorang leader. Tapi apa mau dikata, Yoyo sudah mempercayakannya kepadaku, sehingga tidak boleh aku sia-siakan. Pendakian dilanjutkan. Dinginnya hawa Merapi semakin menusuk hidung, menembus tebalnya jaket. Nafas pun menjadi sedikit tidak beraturan. Beberapa ratus meter berjalan, di sebuah tanjakan, kuputuskan untuk sejenak menghentikan langkah, membalikkan badan hanya untuk menyapa dan menyemangati teman-temanku. "Loh, Bang Yoyo mana?" Aku teriak lantang kepada Ibang. Janjinya, Yoyo akan bertindak sebagai sweeper. "Gak tahu, Dip. Katanya ketinggalan jauh," jawabnya dengan teriakan. Aku memutuskan untuk menunggu si Yoyo. 5 menit berselang, aku melihat kepala Yoyo yang mengepul keluar, diikuti dengan badannya secara utuh, melangkah pasti menaiki tanjakan. "Itu dia, Dip," teriak si Ibang. Kupimpin kembali rombongan ini menyusuri jalur pendakian dengan langkah pasti. Sebentar lagi, kita sampai di area peristirahatan untuk mendirikan tenda. Cahaya senter di kepalaku terus kufokuskan ke depan sebagai penanda langkah ini. Hingga akhirnya, cahaya senterku menyorot sebuah batu yang begitu besar. Kusisir setiap sudut batu itu dengan cahaya senterku. Saking terpananya, aku dibuat terperanjat ketika cahaya senterku ini dengan tepat mengenai puncak batu itu. Di sana, terdapat 2 sosok orang tua yang kulihat tadi, ditemani 1 sosok hitam besar menatap tajam ke arah kami. Sontak kupalingkan pandanganku ini kembali meniti jalur pendakian. "Kenapa, Dip?" Gundil sepertinya menyadari tingkah anehku. "Enggak, tumben lu masih kuat, Dil," tanyaku mengalihkan pembicaraan. Elu," ketusnya kesal. Dengan penuh kewaspadaan, aku menundukkan pandangan. Aku tidak ingin melihat makhluk-makhluk mengerikan itu. Sampailah di mana aku menemukan sebuah jalur yang sangat menanjak. Kemiringannya hampir membuatku menyerah.
Namun aku tidak lupa dengan tujuanku. Dengan yakin ku naiki jalur itu sebelum akhirnya aku melihat area yang sangat luas, beralaskan pasir sama seperti jalur pendakian tadi. "Yo, ini pasar Bubrah," teriakku kepada si Yoyo yang masih berada di belakang. "Iya," jawabnya singkat. Aku menunggu yang lain di area yang luas itu. Namun sejauh cahaya senter kusorotkan, aku tidak melihat satu pedagang pun di sana. Lalu apa alasan tempat ini dinamakan pasar? Dan mengapa Yoyo mengiyakan kalau ini terdapat orang yang berjualan? "Ikuti gue," Yoyo mengambil alih komando. Setelah semuanya berkumpul, dia menuntun kami ke sebuah titik yang lenggang. Tenda-tenda pendaki lain sudah lebih dulu berada di sana. Kami terus melangkah, meski sedikit susah payah karena kontur pasir yang kami bijak menelan kaki. Aktivitas dari pendaki lain sedikit membuat hangat suasana. Bayang-bayang hitam besar puncak Merapi meluruhkan semua lelah. Luar biasa sekali tempat ini. Tidak terbayang olehku betapa dahsyatnya letusan Merapi yang menelan jiwa kuncenya sendiri beberapa tahun lalu. Sejenak kutundukkan hati untuk mendoakan korban-korban yang meninggal dunia akibat kejadian naas itu. Al-Fatihah. Amin. Bisiku sembari mengusapkan kedua tanganku yang sudah terasa seperti es batu. Kudongakkan kembali kepalaku, mengikuti Yoyo yang hampir menemukan area untuk berkemah. Tak sengaja, aku melihat sebuah papan yang terbuat dari kayu yang ditempelkan pada 3 buah batang kayu berdiri tegak. Pasar Bubrah. Terang dari tulisan di salah satu papan itu. Akhirnya aku sampai di tempat ini. Papan itu membuatku terpaku. Kutelusuri setiap sisinya, membiarkan yang lain lebih dahulu melangkah. Terdapat sebuah tulisan yang membuatku merenung. Tulisan berbau peringatan itu berbunyi, "Di sini lebih baik aman. 1 orang terasa banyak, jangan tambahkan lagi jiwa-jiwa yang mati sia-sia." Tulisan itu diguratkan oleh tinta berwarna merah, dipasang di tempat papan berbeda sesuai penggalanya. Semoga saja rombongan ini dapat bekerja sama dengan peringatan itu. Kulanjutkan kembali langkahku mendekati teman-temanku yang sudah lebih dulu beristirahat, tak jauh dari papan tulisan tadi. Yoyo, Ibang, Kucai, dan Gundil mendirikan tenda, sementara Mulki dan Desti terduduk lesu menunggu yang lain selesai bekerja. Tenda-tenda itu dibuat sedikit merenggang dengan posisi saling berhadapan. "Dip, gue satu tenda bareng sama si Mulki dan Desti aja. Kalian berempat pakai tenda yang ini," ujar si Yoyo seraya menunjuk tenda kuning yang sudah didirikan. Aku mengangguk, kemudian membantu mereka memasukkan semua carrier ke dalam tenda. "Ayo makan dulu." Yoyo membukakan pintu tenda. Ibang segera mempersiapkan semua peralatan memasak. Kupluk kembali kupasang untuk menangkal kedinginan. Aku, Ibang, Kucai, dan Gundil mengikuti Yoyo keluar tenda. Di luar sudah ada Mulki dan Desti menunggu kami. Dari menanak nasi hingga memasak semua bahan makanan, kami laksanakan dengan penuh kehati-hatian dan rasa lapar. Aku dengan lahap memakan semua hasil masakan Desti dan Ibang. Walaupun sederhana, bagiku itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Keras sedikit tak apalah, karena Desti menanak nasi bukan menggunakan rice cooker. Meskipun begitu, itu sudah cukup mengganjal rasa laparku yang tertahan. Setelah menjajali perut, kami berjalan menuju tenda masing-masing. Aku dan Ibang merapikan peralatan masak, lalu menyimpannya di samping tenda. Seperti biasa, seperti sebuah pepatah tongkrongan bilang, "Wes mangan ora udut ora enak." Sebelum memasuki tenda, aku memutuskan untuk menghisap sebatang atau 2 batang rokok.
atau santai di sini. Aku menatap tenda Yoyo. Tumben sekali, Yoyo dan Mulki langsung membenamkan diri di dalam tenda. Ya mungkin kelelahan, pikirku. Aku, Ibang, Kucai, dan Gunil malah asik berbincang. Hingga akhirnya Kucai meminta izin untuk ke belakang tenda. Beberapa saat kemudian, sayup ku dengar suara percakapan dari 2 orang di belakang tenda. Aku beranjak dan memeriksanya. Aku melihat ke belakang tenda. Terdapat 2 orang yang sedang berdiri. Dari perawakannya, aku bisa mengenalinya salah satunya. Itu Kucai. Tepat sekitar 1,5 meter di belakang tenda. Kulihat Kucai sedang berbincang dengan seorang laki-laki yang berpenampilan tidak umum, bahkan cenderung aneh bagiku. Aku menghampiri tempat Kucai berbincang dengan laki-laki itu. Semakin jelas, kulihat lelaki itu sekitar berumuran 40 tahunan, tanpa jaket, tanpa carrier, dan tanpa sepatu gunung. Lelaki itu hanya memakai sendal jepit sebagai alas kaki. Kenapa bisa lelaki ini mendaki gunung dengan penampilan yang ala kadarnya seperti ini? Siapa dia? Cerita ini pun bersambung sampai di sini. Saya akan melanjutkan cerita ini di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Bagi teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.